welcome back to my channel Sarina Bruto. Jangan lupa like, comment, and share. Pokoknya jangan lupa. Ya seperti itulah. Oke guys. Jadi udah seminggu 2 minggu ya. Udah ada 2 minggu aku nggak buat konten. Jadi konten aku kali ini tetap. Aku kadang bingung lah buat konten apa. Tapi karena memang aku mau perawatan, lagi aku pakai masker gitu kan. Kalau aku pakai masker kayaknya aku lebih pede gitu ngomongnya. Setelah aku pakai masker, setelah aku kayak bertopeng di muka aku lebih wow. Jadi aku mau, ini hari Minggu ya, hari Minggu jam berapa ini? Gak tau pula aku, pokoknya ini udah mau menjelang siang. Jadi weekend aku ya seperti inilah. Karena PPKM juga nggak bisa berpergian, jadi kita di rumah aja. Oke, maskernya udah ada. Dan ini seperti rutin ya, aku udah lancar ngomongnya. Kemarin tuh nggak lancar ngomongnya, belibet. Weekend aku seperti ini, hari libur seperti ini. Tapi kan sejak PPKM libur terus kayaknya. Cuma malas aja kadang konten, kadang bingung buat konten apa. Jadi biasalah kalau aku udah pakai masker berarti udah dunia nggak bebek aja. Berarti jiwa-jiwa curhatku meronta-ronta. Mak rempong mau curhat gitu. Curhatnya sih curhat apa gitu, cuman pengen mau ngawani kalian aja gitu, hari-hari libur kalian gitu kan. Encar kak, aduh encar betul. Oke, jadi aku mau sedikit cerita gitu. Aku kan tipikal orang yang mana ya, aku orangnya super pede gitu kan. Dan pemberaniku juga lumayan, aku lumayan pemberani. Istilah pedenya aku gini, aku nggak pernah insecure sama apapun, sama lihat orang. Aku bahkan insecure lihat orang yang mana, kok dia bisa gitu, kok aku nggak bisa gitu. Cuman aku nggak pernah ya kayak mau iri sama orang, kayak melihat orang punya atau orang cantik gitu. Wajar aja kan kalau kita pengen menjadi kayak seseorang itu gitu. Tapi kalau aku kuncinya aku sendiri, aku tuh dari dulu selalu belajar dan selalu aku tekadkan dalam hati aku, jadilah diri sendiri. Aku nggak peduli apa kata orang, mulai dari bentuk, mulai dari fisik, mulai dari materi, aku nggak peduli. Karena aku orangnya super pede dan nggak open. Orang kayak mana sama aku gitu, aku nggak peduli gitu. Yang penting aku nggak ganggu kau, kau jangan ganggu aku gitu aja kan. Aku kadang heran, memang namanya manusia kan, kadang kita heran gitu, yang suka mandangi kita, istilahnya orang yang melihat fisik dan suka ngebully gitu. Jadi stop, aku kasih tahu sama kalian, stop bully, itu nggak bagus untuk kau juga dan untuk si korban juga gitu. Jadi aku di sini bukan karena aku, memang aku kayaknya korban bullying juga ini. Kok aku nggak ada yang bener-benernya ya? Aku mau ngasih tahu sama kalian, stop bullying. Bully atau bullying sih? Bullying. Ya kayaknya ini terlalu encer, jadi aku kasih lagi lah ya, satu lagi. Aku tuh orangnya nekatan guys. Aku tuh orangnya nekat. Terus aku orangnya penasaran juga. Tapi penasaran bukan berarti wajib dan harus gitu kan. Pernah nggak sih kamu merasa sepedenya kamu, seberaninya kamu, tapi aku selalu kok keanjrotan ini. Ya Allah, makin tergenang. Apaan ini ya? Tambahin lagi lah, satu lagi. Udah sampai 3. Udah sampai 3 kapsul loh. Aku kasih tahu sama kalian, stop bullying, stop insecure gitu kan. Buat cewek-cewek, cowok-cowok atau kan tapi lebih kebanyakan yang suka insecure itu cewek. Dan stop juga bully. Siapapun, mau kayak mana pun bentuknya. Karena kita manusia itu, kita nggak menginginkan kita seperti ini. Tapi karena datangnya dari sana, dan udah diatur sama Tuhan dari sana. Jadi kadang kan, kok kamu seperti ini sih? Kok kamu bisa seperti ini? Kok bisa gitu? Kok jangan mempertanyakan hal seperti itu pada aku, pada siapapun yang kau ajak ngomong. Kita itu ngikuti arus,
waktu kecilnya bentuknya kayak mana, remajanya kayak mana, dewasanya kayak mana, beda-beda. Jadi aku kasih tahu sama kalian ya. Kadang kita manusia ini, kita kadang kayak kekurangan kaca atau kekurangan apa gitu pada diri kita sendiri. Kita kadang nggak sadar, kita kadang nggak ngaca gitu loh. Aku ngomong kayak gini, benar nggak ya? Nggak menyakiti perasaan orang nggak ya? Gitu. Suka-suka ngomong. Jadi aku kasih tahu sama kalian ya, jangan suka kalian ini lihat orang, kok gini kau, kok jadi kayak gini, kok jadi berubah. Kalaupun ada sesuatu perubahan seseorang itu, kamu lihat kayak mana. Sekarang gini, dari umur kita aja pun kita bisa lihat perubahan loh. Dari umur, dari kedewasaan kita, dari lingkungan. Kadang kita kan melihat kayak mana lingkungan kita juga. Aku kalau punya apa gitu kan, kalau orang ngomong, aku sih I don't care ya. Aku paling nggak peduli kalau ada istilahnya orang ngomong, kamu kok gemuk sekali, badan kamu kok makin gemuk, kok makin besar. Dulu kamu nggak seperti ini. Kan dulu, kan beda sekarang. Kan aku kalau udah aneh-aneh aja sedikit, pasti ada sesuatu juga yang berantakan. Aku tuh paling sering kena bully. Aku sebenarnya dari kecil aku udah sering kena bully ya. Sejak kecil, jadi aku nggak, kalau sekarang dibilang pembelian itu aku nggak peduli. Cuman kadang memang pas kita kadang nggak peduli itu, kadang kita nggak open, oh terserah orang mau ngapain. Tapi pas kita, kok kamu kayak gini, jangan-jangan kamu udah kayak gini. Wah, itu yang paling nyesek gitu. Itu yang paling menyakitkan dalam hati dan jiwa dan raga. Ternyata kalau kita dari kurus tiba-tiba jadi gemuk, udah aneh-aneh pikiran orang guys. Kalau bagi orang yang mungkin ya pikiran positif, kok gemukan ya sekarang ya, udah enak kali lah hidup kau ya, yang udah ini kalinya, gemuk kali kau Wak, udah inilah kau ya, udah sukses lah kau ya. Amin amin, kalau sukses juga amin lah. Nah, kapan suksesnya ya kan? Yang penting badan dulu disukseskan. Tapi kalau orang, ada lagi nih yang kenal lah sama aku, makanya yang berani ngomong kayak gitu. Dia cara liatnya, masih kaunya ini. Jadi siapa lagi? Kau udah gemuk, kau udah nikah. Itu masih oke, masih ini. Belum. Gemuk kau ya. Datang yang lain. Udah punya anak berapa? Udah nikah kau kan? Udah berapa anakmu? Nikah aja belum, udah nanya anak. Doakan aja lah, biar sesegera mungkin. Jawabanku hanya seperti itu. Nanti juga kalau aku nikah aku undang kok, gitu kan. Tapi udah ngena gitu ke hati. Astaga, segitunya. Bahkan ada sampai yang bilang, kok nggak isi kan, gitu. Bahasa dia tuh kadang kalau kita ngomong sama orang tuh bahasanya kadang nggak bahasa yang langsung terupen gitu, enggak, halus gitu bahasanya. Kau nggak isi kan, katanya, jangan buat malu nanti. Seketika yang nggak jadi gemuruh lah hatiku ya. Kalau kalian di posisiku kayak mana guys? Bahkan ada yang bilang, udah kurangi aja berat badanmu, kok masih anak gadis lo, jelek lo, kayak gitu. Lah, badan gue yang jelek, kok ikutan dia yang kepanasan gitu ya? Kok diikutan dia pula yang capek mikirin hidup gue? Gue yang makan beras dari hasil kerja gue, makan nasi dari hasil gue. Tapi seumur umur ya, kalau tadi mungkin aku suka mandangin orang kayak gitu, nggak apa-apa. Orang kayak gitu sama aku ikhlas gitu. Itu karena aku suka kayak gitu sama orang. Tapi aku jujur ya, aku nggak pernah mandangin visi orang, nggak pernah mandangin harta orang. Dan bilangkan banding-bandingkan, nggak suka. Kenapa? Aku harus tarik diriku sendiri aku sebelum ngomong. Tapi kenapa gitu mulut orang gitu enteng? Gini, kalau lihat kita gitu, kau dulu kayak gini loh, kok sekarang kayak gini, udah punya anak berapa, kata kayak gitu. Karena mungkin ya,
perubahan aku dulu kan tahun 2016 masih 2017 masih body oke lah dibilang istilahnya. Dulu masih timbangan 55 kan, sekarang 76. Pas aku pulang dari rumah sakit pemulihan naiknya di situ. Dulu tuh sakit aku masih inilah 60-an gitu, tapi setelah udah pemulihan udah naik sampai sekarang. Dan karena juga aku gini, aku orangnya kan nggak bisa terlalu banyak berpikir, nggak bisa stres. Kalau aku stres aku pasti cari kayak makanan gitu. Aku tuh carinya makanan dulu, pengennya makan gitu. Jadi banyak orang kan kalau lagi capek berpikir dia nggak selera makan apapun. Kalau aku beda pula guys, aku orangnya moodku tinggi kalau lagi aku stres kayak banyak pikiran. Aku pasti cari makanan. Tapi itulah kan, kalau oke lah aku orangnya mungkin kadang memang kok gini ya orang ngomong kayak gini. Kadang memang jujur kan, kita manusiawi kan. Nyesek gitu. Orang membuli kita kayak gitu. Tapi kadang aku berpikir gini, kalau orang yang masih membuli kayak gitu, aku I don't care kan, masih walaupun nyesek ya udahlah. Dia siapa sih gitu kan. Kadang kita masih berpikir kita menguatkan hati kita gitu. Aku paling aku ini kan netizen yang paling menurutku paling mengerikan itu adalah keluarga, orang terdekat. Kalau masih teman-teman biasa, masih istilahnya kayak orang-orang lain yang aku kenal gitu, aku I don't care sama orang-orang yang aku kenal sama sekali, aku nggak peduli. Tapi kalau udah keluarga yang ngomong itu paling jep. Tapi jarang ya, keluarga kita itu jarang netizen untuk kita istilahnya mengomentari hidup kita tuh jarang. Ya jarang yang berbar negatif jarang, tapi kalau yang berbar positif komentarnya itu sering lah ya. Cuman ya kayak mana kita buat, kita harus memang mengikuti ya seperti ini. Kan kita gini, kadang kita kan nggak menginginkan yang kayak gitu aja sama kita istilahnya. Keinginan kamu tidak akan sesuai dengan kenyataan. Keinginan kamu, aku pengen langsing. Tapi kalau kau nggak berusaha juga, kalau kau nggak menjaga tubuh kau juga, sama aja bohong. Kayak aku lah kan. Jangan dipikir orang aku nggak berusaha setelah aku gemuk kayak gini. Jangan dipikir orang aku nggak berusaha supaya untuk mengurangi berat badan lagi. Nggak. Berbagai cara. Minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Disemberi olahraga, tapi memang aku nggak lanjut olahraganya gitu. Kadang kan kita itu mood kita, malas kita itu kan kadang nggak sinkron gitu, kadang nggak bisa diajak komunikasi dengan baik. Kadang waktu kita banyak, mood kita ya nggak bagus. Stop bully, stop insecure, jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah orang kamu pengen seperti orang gitu, sedangkan kamu itu nggak sanggup. Nggak sanggupnya dalam arti bukan niatmu mungkin sanggup seperti itu, tapi isi kantongmu seperti apa, cantik gitu, good looking gitu kan, perawatannya juga bukan perawatan sembarangan loh gitu. Jamin yang orang yang istilah kita nampak dia good looking, istilahnya dia cantik gitu. Cantiknya itu bukan cuma istilahnya cantiknya memang alami, tapi kan pasti dibarengnya dari alaminya itu pasti ada juga perawatan dia, ngurus badan dia. Sedangkan kita, dia mungkin bercukupan ya, keuangan dia bercukupan, sedangkan kita kayak mana gitu. Kita jangan pernah memaksakan sesuatu hal kecuali udah ada niat dan kau kerja keras. Kau ingin seperti itu bisa, why not? Tapi jangan pernah memaksakan. Jangan pernah kamu ingin menjadi orang lain, aku ingin seperti dia. Itu jangan pernah berpikiran seperti itu. Tapi kalau bisa kamu harus berpikiran, dia bisa kayak gitu, aku bisa nggak kayak gitu ya. Udah berusaha, tapi saat usahamu kok nggak bisa istilahnya seperti dia, udah jangan kau paksakan lagi. Berarti memang kau nggak bisa mengikuti dia gitu, seorang itu gitu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan suka membuli juga, karena kita kadang nggak tahu loh perasaan seseorang itu kayak mana saat dia dapat omongan seperti itu, hati dia seperti apa gitu. Makanya banyak korban-korban bully itu bunuh diri, ada stres, ada yang kayak mana, ada yang nggak pede, bahkan dia nggak mau lagi dekat sama orang gitu. Banyak dia jadi nggak pede gitu. Tapi kalau aku sih, aku don't care ya, semasa aku nggak merugikan orang, aku selalu ngambil sisi positif dari dalam hidup aku gitu. Hidup aku ya hidup aku, hidup kau ya hidup kau gitu. Jadi aku nggak akan mungkin
berubah diriku menjadi orang lain. No, 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 no. Jadilah dirimu sendiri. Mau seperti apa diri kau, ya seperti itulah. Yang penting kau tidak mengganggu orang lain, kau tidak merugikan orang lain, kau tidak mengusik orang lain, dan kau tidak pernah untuk bersikap iri atau jahat sama orang lain. Gitu. Pokoknya lakukan aja yang terbaik. Kok menurut kau itu baik, itu aja buat. Kayak mana menurut kau senang, kayak gitu buat. Jangan terlalu mengikuti arus zaman-zaman sekarang. Banyak orang nggak mampu jadi stres, banyak orang jadi nggak sanggup, bawaannya udah kayak setengah gila gitu. Jadi tolong, udah cukup kita menggila gara-gara PPKM ini. Jangan menggila lebih dari hal-hal yang tidak harus digilakan. Walaupun kita hidup ini memerlukan sedikit gila gitu, karena capek menghadapi orang yang suka bersandiwara. Ya nggak? Aku banyak pengalaman juga, cuman nggak mungkin sekarang aku ceritain ya, nggak mungkin semua sekarang aku ceritain, nanti durasinya terlalu panjang. Aku cuma selalu disungguhkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu, karena badan aku memang agak gemuk sekarang. Bukan agak gemuk lagi, memang gemuk. Kalau udah 75 ke atas itu udah memang kategori bukan lagi montok, gendut memang. Di video aku sebelumnya kan udah aku bilang, aku udah seperti kayak galon gitu. Jadi oke guys, nanti aku cerita lagi soal gimana cara aku menghadapi pembulian, dan aku akan kasih kamu tips kayak mana supaya kamu itu semakin pede, semakin jadi motivasi gitu. Jangan melihat setelah kamu kena bulian, setelah kamu sakit orang, kamu makin down. No, 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 no. Itu tidak bisa. Semakin kamu dibully dan semakin kamu di apa orang gitu, sakit orang, jadikan itu sebagai motivasi kamu. Jangan jadikan itu sebagai hal yang negatif gitu. Ambil aja sisi positifnya. Sakit hati wajar, tersinggung wajar, tapi dibalik kok tersinggungnya itu, kau harus berpikir, ini hidup aku. Yang penting aku tidak mengusik siapapun, aku tidak mengganggu siapapun. Aku cari makan sendiri untuk hidup aku. Jadi aku nggak peduli. Oh ya udah, kalau ada orang ngomong kayak gitu, oh iya akan aja. Dan masih banyak lagi sih, bukan cuma body aja yang dibully. Mungkin kita hidup ini banyak loh problem-problem kita, bukan hanya badan, keluarga, hubungan, asmara, tapi di sekeliling kita juga, bertetangga kayak mana gitu. Jadi masih banyak guys. Jadi kok aku ya sekarang, ya udah pokoknya selama masih kita nggak saling mengganggu, semasa aku nggak ganggu kau nggak ganggu aku, ya kita hidup berdampingan, tidak ada masalah gitu. Oke, jadi cukup sekian lah curhatan aku kali ini ya. Jadi ini adalah suatu pelajaran juga, jangan suka membuli dan jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah insecure lihat orang yang lebih dari kau tanpa kau sadari kau itu banyak kelebihan gitu. Jadi sayangi dirimu, love yourself, oke? Jangan lupa like, comment, share, jangan lupa subscribe, bye bye.